Ya halo, balik lagi di konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Dan ini adalah episode ke-15. Episode ke-16. Alhamdulillah sudah sudah setengah melewati bulan suci Ramadan. Dan ini tinggal 14 hari terakhir lagi, 14 atau 15 hari terakhir lagi. Ya semoga tetap konsisten untuk upload video konten ini. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, ini adalah konten dimana saya pengen cerita aja terkait dengan pengalaman saya berada di menikmati 7 kali puasa 7 kali lebaran di perantauan. Dan juga sekaligus saya bagi-bagi tips dan juga mungkin pengalaman kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali atau mungkin baru beberapa kali mengalami hal yang sama gitu, dan tidak ada pilihan lain selain berpuasa atau lebaran di perantauan. Ya saya berasal dari Ternate, Maluku Utara. Jadi kalau di episode ke-15 kemarin saya sudah cerita terkait dengan puasa ke-6 saya, yang mana saya balik lagi ke Depok setelah selesai proyek di Karawang di minggu pertama khususnya ya. Yang mana sebenarnya kayak dejavu aja sih, jadi balik ke Depok. Cuman perbedaannya adalah saya tidak menangani proyek yang ada di Dan Mogot lagi karena sudah selesai. Justru saya hanya balik untuk berkantor dan juga membantu beberapa pekerjaan yang ada di kantor di Jakarta saja, di sekitar Jakarta, di Sudirman. Jadi minggu pertama memang ya cuman balik lagi menikmati aktivitas pagi dengan KRL, kemudian pulang juga mengalami hal yang sama gitu, naik KRL. Nah ini di minggu kedua, dimana saya tuh kan memang suka explore hal baru ya. Jadi mengingat pulang dengan KRL ini cukup kalau pagi itu kan berangkat biasa ya, karena memang saya nggak suka berdesak-desakan. Jadi habis subuh itu pun sebenarnya 5:30 ya, sampai di stasiun terdekat, stasiun Pondok Cina. Mungkin berangkatnya jam 6 kurang 15. Nah itu masih tetap berdesak-desakan dan harus berdiri sampai ke stasiun Tebet, yang mana ya baru dari stasiun Tebet saya lanjut naik TJ ke Sudirman, TJ 6D. Nah ketika naik TJ ini mungkin masih bisa dapat kesempatan untuk duduk ya, tapi kadang juga ya lebih sering dapat tempat untuk duduk sih. Kadang beberapa kali aja sih saya harus berdiri gitu karena terlambat untuk masuk ke dalam bisnya, atau harus menunggu untuk bis selanjutnya, biasanya gitu. Nah, cuman akhirnya saya pikir dengan kondisi yang seperti ini, yang berdiri selama dari stasiun Pondok Cina ke Tebet, ini saya pikir agak cukup melelahkan ya. Dan biasanya kalau sampai di kantor itu biasanya suka ketiduran kalau siang. Nah, jadi saya mencoba untuk mencari strategi di mana saya bisa istilahnya berangkat masih bisa tetap segar gitu, apa-apa walaupun perjalanannya agak jauh. Dan akhirnya pada waktu itu saya ingat UI itu punya halte Transjakarta, karena biasanya kan lewat kan. Jadi ada halte, ada stasiun KRL, ada juga halte untuk Transjakarta, yang mana Transjakarta ini ada 2 jalur sebenarnya yang saya lihat. Jadi ada jalur ke Lebak Bulus sama jalur yang ke Manggarai 4B. Kalau Lebak Bulus kan D21, kalau Manggarai itu kan ya 4B. Nah di minggu kedua tuh iseng saja
Sebenarnya saya pengen coba ngerasain ini menggunakan TJ ke kantor tuh seperti apa gitu. Dan saya coba riset pada waktu itu, kalau mau ke Sudirman lewat menggunakan Transjakarta lewat halte UI, itu pertama harus naik bis 21 dulu, D21. Kemudian turunnya tuh sebenarnya bisa langsung ke dua stasiun MRT. Jadi ada yang ke Fatmawati yang paling dekat, dan yang ke Lebak Bulus, yaitu stasiun pertama dari MRT ya, yang ke arah Bundaran HI. Walaupun dengan perjalanan yang agak cukup lama ya kalau dibandingkan dengan KRL. Jadi kalau ya mungkin beda waktunya sekitar 10-15 menit kalau dibandingkan dengan KRL kalau saat pagi ya, dengan catatan berangkat dari jam 6 kurang gitu. 6 kurang tuh maksud saya, saya buat spesifik aja setengah 6 ya. Karena kalau 6 kurang tuh misalnya 6 kurang 5 itu biasanya perjalanan sudah akan semakin lama gitu, karena memang macet banget dari mulai stasiun halte UI Depok, kemudian melewatin jalanan ke arah stasiun Universitas Pancasila, kemudian balik lagi ke arah Simatupang, Fatmawati. Nah itu benar-benar macet banget gitu jam 6 kurang gitu. Tapi kalau setengah 6 masih agak mendingan. Nah saya pertama kali coba naik MRT, naik TJ ke stasiun, waktu itu saya pilih stasiun MRT Fatmawati karena paling dekat kan. Ini saya berangkat jam 6 kurang 5 gitu. Pada waktu itu berangkat 6 kurang 5 sampai di Fatmawati itu jam 7 tepat. Itu bisa dibayangkan 1 jam berada di dalam bis gitu, dalam Transjakarta gitu. Nah tapi keuntungannya adalah saya bisa tidur. Saya bisa dapat tempat duduk dan bisa tidur selama perjalanan menuju ke stasiun MRT Fatmawati. Baru kemudian dari stasiun MRT Fatmawati ini lanjut naik MRT. Naik MRT juga ya tarifnya mungkin sekitar, dari MRT kan kantor saya dekat dengan MRT Bendungan Hilir ya. Jadi naiknya dari Fatmawati kemudian turunnya di Bendungan Hilir. Itu biasanya waktu tempuhnya cuman singkat aja sih, sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi cuman memang agak perbedaannya adalah agak lebih mahal di ongkosnya. Kalau harga tiket dibandingkan total KRL sama TJ, KRL dari stasiun Pondok Cina ke stasiun Tebet, kemudian lanjutkan dengan Transjakarta dari Tebet ke Sudirman. Nah dibandingkan dengan harga Transjakarta UI ke Fatmawati, kemudian MRT dari Fatmawati ke Bendungan Hilir, ini mungkin ada harga sekitar perbedaannya 5.000 sampai 6.000. Tapi keuntungannya adalah saya bisa menikmati tidur selama perjalanan menggunakan Transjakarta ke arah Fatmawati. Baru kemudian dari MRT sendiri kan memang keretanya juga enak gitu, walaupun kita berdiri tapi nggak desak-desakan seperti KRL. Nah keuntungannya di situ. Jadi saya mendapatkan strategi baru kalau berangkat kerja dari mungkin teman-teman yang tinggal di sekitaran UI kali ya. Kebetulan saya tinggalnya di daerah Margonda juga, jadi saya naik Gojek ke stasiun halte Transjakarta UI. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta ke stasiun MRT Fatmawati ke Bendungan Hilir. Nah ini keuntungannya adalah saya lebih fresh gitu, lebih bisa, karena bisa tidur selama perjalanan. Jadi pas sampai di stasiun, pas sampai di kantor itu biasanya lebih cepat langsung tune in gitu, lebih cepat langsung kerja, lebih cepat bisa beradaptasi dengan pekerjaan. Karena kalau biasanya naik KRL terus lanjut TJ tuh biasanya agak masih ngantuk itu ketika berada di kantor. Nah ini satu hal baru yang saya coba explore ketika
memasuki minggu kedua di puasa ke-6 saya di perantauan di kota Depok, dimana ya sekali lagi sih, ini salah satu strategi untuk berhemat duit, kemudian menghemat energi juga selama bulan suci Ramadan. Mungkin teman-teman yang tinggal di sekitaran Depok dan kerja di daerah sekitar Sudirman bisa menerapkan strategi ini biar lebih fresh lagi ketika berpuasa. Oke, mungkin itu sekian cerita saya di minggu kedua dan di episode minggu kedua di puasa ke-6 saya selama di perantauan. Dan di episode ini, di episode 16, semoga bisa memberikan sedikit manfaat dan juga tips untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama atau tinggal di daerah Depok dan sekitarnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.